disposing and terminating ya. Jadi observer dia akan mulai mengeluarkan events jika ada subscription. Ketika menerima subscription, maka observer akan terus mengeluarkan events hingga muncul error event atau completed event. Namun kita dapat mengakhiri observable secara manual ya, yaitu dengan menggunakan dispose. Jadi selain karena event error atau complete event, suatu observable dia juga bisa berhenti jika kita memanggil metode dispose ya. Jadi ada dua metode ya. Yang pertama metode otomatis, yaitu ketika ada dua event ini, error dan complete. Kemudian ada juga metode manual ya. Jadi kita selesaikan secara manual dengan dispose ya. Jadi ketika kita memanggil dispose, walaupun suatu observable dia masih belum memancarkan error ataupun memancarkan completed, maka dia akan berhenti, akan diakhiri. Ketika kita melakukan subscription dengan menggunakan metode atau operator subscribe ataupun operator subscribe by, maka sebenarnya kedua metode ini dia memiliki return value ya. Ketika kita panggil dia metode ini, maka dia akan menghasilkan return value dengan tipe disposable ya. Jadi jika kita lihat ke belakang ya, yang tadi telah kita bahas. Jadi di sini ketika kita memanggil ini subscribe ataupun subscribe by, maka dia akan menghasilkan return value ya. Return value berupa tipe disposable ya. Ini yang harus kita kelola ya, karena ini berkaitan dengan penggunaan memori ya. Karena dia akan tetap hidup di memori atau di dalam RAM. Jadi subscribe dan subscribe by dia akan menghasilkan nilai balikan bertipe disposable. Dan karena dia menghasilkan nilai balikan, maka kita harus mengelolanya ya, jangan kita lepas begitu saja, karena itu bisa mengakibatkan pada penggunaan memori yang tidak diinginkan. Jadi ini adalah contoh dari dispose ya. Jadi di sini kita kelola ya, jadi kita masukkan dia ke dalam suatu variabel di sini untuk menampung disposable yang dihasilkan atau di return ya oleh metode subscribe by ya. Jadi ketika metode subscribe by telah selesai, dia akan menghasilkan return value berupa disposable dan kita simpan ke dalam variabel bernama subscription misalnya. Nah, setelah selesai, maka kita perlu jalankan metode subscription.dispose ya, untuk memastikan bahwa subscription ini telah dihapus dari memori ya. Apa akibatnya jika kita tidak memanggil metode dispose pada tipe disposable ya? Jika ada suatu disposable yang dia tetap berjalan dan tidak kita panggil metode dispose-nya, maka ada kemungkinan atau ada potensi akan terjadi leak memori ya. Jadi kebocoran memori. Jadi memori kita pada RAM, pada perangkat bergerak atau pada komputer kita, dia akan dipakai oleh sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan ya. Jadi akan terjadi penggunaan memori yang berlebihan, yang diisi oleh objek yang sebenarnya tidak kita perlukan, yang harusnya sudah dihapus tetapi tidak dihapus dari memori, sehingga penggunaan memorinya bisa menjadi sangat boros ya. Nah, jika kita mengelola disposable satu persatu, mungkin bisa mengakibatkan kode kita menjadi kurang bagus ya, atau sulit untuk dikelola ya. Nah, untuk mengelola disposable kita bisa menggunakan objek dengan tipe composite disposable ya. Jadi di sini mengelola masing-masing subscription secara individual ini bisa jadi tidak efisien ya dan merepotkan. Oleh karena itu, library RxJava telah menyediakan tipe composite
disposable. Jadi kita dapat menambahkan disposable ke dalam composite disposable dengan menggunakan metode add. Dan kita dapat mendispose semuanya sekaligus ya dengan memanggil metode dispose ya pada tipe composite disposable ya. Jadi composite disposable itu dia bisa berisi disposable ya. Dia bisa berisi disposable maupun composite disposable lainnya. Jadi dia mirip dengan folder ya. Jika kita mengisi suatu folder, kita bisa mengisi folder dengan suatu file atau kita bisa mengisi folder dengan folder yang lainnya ya. Jadi di sini kita relasinya di sini komposisi ya. Jadi composite disposable dia bisa berisi disposable maupun dia bisa berisi dirinya sendiri ya. Jadi bisa kita rekursikan seperti ini ya. Kita arahkan dia ke dirinya sendiri ya. Jadi seperti itu. Ini adalah composite disposable, tujuannya untuk mengelola disposable supaya lebih mudah dikelola ya. Dan kita pastikan bahwa aplikasi kita tidak terjadi leak memori atau kebocoran memori. Ini adalah contoh untuk composite disposable ya. Jadi untuk semua subscription atau langganan ya, kita siapkan suatu wadah ya untuk menampung semua subscription, di mana wadah itu kita buat dari tipe composite disposable ya. Ini bisa kita analogikan dengan suatu folder pada sistem operasi. Jadi nanti setiap ada subscription baru, maka subscription tersebut kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi di sini ada sebuah subscription, misalkan subscription 1 ya. Subscription 1 ini kita masukkan ke dalam subscription ya. Kita masukkan ke dalam subscription dengan memanggil metode add ya. Jadi bisa kita lihat di sini subscription.add subscription 1 ya. Subscription 1 kita masukkan ke dalam subscription, di mana subscription ini adalah composite disposable. Kemudian ada subscription yang kedua di sini ya, namanya adalah subscription banyak. Nah, kini kita masukkan juga subscription banyak ini ke dalam subscription ya dengan metode add. Jadi kita masukkan dia subscription banyak. Nah, ketika sudah selesai kita bisa memanggil subscription.dispose ya. Jadi ketika kita memanggil subscription.dispose, maka seluruh subscription yang ada di dalam subscriptions, jadi subscriptions ini dia isinya ada dua ya. Yang pertama adalah subscription 1 dan yang kedua adalah subscription banyak. Ketika kita panggil dispose, maka dia akan mendispose semuanya ya. Dalam hal ini adalah subscription 1 dan subscription banyak yang merupakan isi dari variable subscriptions. Jadi kita tidak perlu memanggil satu persatu, tapi bisa kita kelola secara bersamaan ya di sini ya dalam bentuk composite disposable.